Tapi sudah masuk rumah, saya itu budaya. Marilah kita memulai aktivitas di hari ini dengan membacakan paritas nama Karasata. Mohon semua bersikap adil. Arahan sanasan Buddho Bhagava. Buddha Bhagavata Abhiwadeni. Swakate Bhagavata Dhammo. Dhammo Supatipanno Bhagavato Sarvasangho. Namo tassa
Selamat pagi semuanya. Namo Buddhaya. Buku paparitanya dikembalikan di altar ya. Nanti ambil buku ulangnya. Ayo Dr. Paramita, siapa? Ada yang mau nyanyi Dr. Paramita? Ayo sini loh. Ayo pinter. Apa? Mau Dr. Paramita murah? Siapa yang mau? Saya mau. Nggak ada yang mau ya? Jadi kalau nggak ada yang mau saya aja kalau gitu. Oke, kita bersama-sama nyanyinya semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Kawanku, kau katamu, apa artinya jatuh paramita? Sifat dan luhur, sifat dan mulia, ada 4 semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita itu simpati, UPK hati seimbang. Kawanku, tahukah kamu apa artinya jatuh paramita? Sifat dan luhur, sifat dan mulia, ada 4 semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita itu simpati, UPK hati seimbang. Meta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita itu simpati, UPK hati seimbang. Kawanku, tahukah kamu apa artinya jatuh paramita? Sifat dan luhur, sifat dan mulia, ada 4 semua jumlahnya. Kalau meta, cinta kasih, karuna kasih sayang, mudita itu simpati, UPK hati seimbang. Tangan kita semua. Tadi kita nyanyi lagu apa? Catur paramita, kayaknya yang kemarin minggu depan itu udah dibahas ya. Apa catur paramita masih ingat? Apa artinya? Apa Mas Anda catur paramita? Mas Anda. Siapa yang tahu catur paramita apa? Apanya? Ya, meta, karuna, mudita, UPK. Artinya catur paramita apa? 4 apa? 4 sifat apa? Ayo. Sifat buruk. Hah? Iya, 4 sifat mulia atau sifat baik ya. Sifat-sifat
Apa itu catur paramita? Sifat-sifat Buddha, ya. Ada meta, karuna, mudita, dan UPK. Mau mendengarkan materi catur paramita lebih lanjut? Mau? Nggak mau deh, kenapa? Kalau mau, nah kita biar apa berkunci terus di depan waktu ya gitu, biar tidak bosan gantian ya. Kita bersama dengan Mbak Sari ya. Oke, nanti akan menjelaskan tentang paramita sama Mbak Sari. Nanti adik-adik mau dengarkan kan? Harus mau ya. Oke, Mbak Sari. Selamat pagi semuanya. Gimana adik-adik? Hari ini kabarnya gimana? Sudah sarapan atau belum? Beneran. Di sini kakak punya membawakan materi yaitu akibat dari suatu perbuatan. Bisa ada yang kasih contoh nggak apa itu akibat dari suatu perbuatan? Kakak ambil gambar dulu. Yang tahu gambar ini apa ini? Takut nggak sama neraka ini? Takut? Apa yang ada di pikiran kalian kalau lihat neraka ini? Api, terus apa lagi? Disiksa. Iya, awannya panas. Ini harus panas. Kalau di neraka itu pasti mendapat siksaan terus panas dengan api. Siapa pasti tahu kan kalau kita berada di neraka, siapa yang mau? Gak mau. Terus ini ada lagi apa yang kita lihat? Ini adalah gambaran orang yang tidak punya atau bisa dikatakan miskin. Adik-adik sudah bersyukur nggak hari ini bisa beli apa yang diinginkan kayak gitu? Bersyukur kan? Nah, di luar sana masih banyak anak-anak lain yang seperti ini seusia kamu itu bekerja. Kan kasihan kan? Biasanya kita bersyukur karena bisa beli mainan yang kita inginkan, bisa beli jajan. Terus ada lagi ini apa ini? Singa. Kasihan nggak singanya? Kasihan nggak singanya? Kenapa? Kasihan? Sakit iya. Terus dia kasihan kan? Berarti kan ini singa itu masuk apa? Hewan kan? Nah, berarti hewan itu adalah makhluk yang menderita. Terus kalau kita itu sama nggak? Kita itu menderita nggak sih? Manusia menderita nggak? Kita itu apa? Manusia itu juga menderita. Kita juga bisa sakit, jatuh, sudah nggak? Tadi kan berkaitan sama neraka. Sebenarnya materi kakak pada pagi hari ini kan berfokus pada neraka ya. Kenapa orang makhluk itu bisa dilahirkan di neraka? Ada yang tahu nggak? Ya, karena makhluk tersebut melakukan perbuatan jahat, makanya dia terlahir di alam neraka dan disiksa. Kalau dia memang Buddha itu ada juga neraka. Nah, terus kalau di neraka itu perbuatan apa sih? Bisa sampai masuk neraka kayak gitu? Di bawah. Ada yang tahu nggak? Buatan apa aja yang bisa membuat makhluk itu masuk neraka? Ini. Kalau nggak tahu, sekarang kita nonton. Biar tahu, oke? Sekarang apa? Asananya dipinggir dulu, Mas. Melihat ini cerita Buddhis tentang Maitreya. Pernah lihat nggak ini apa?
Jadi ini tuh menceritakan pertobatan seorang anak durhaka. Apa itu anak durhaka ya? Lihat dulu ya. Kita akan menyaksikan cerita Minecraft Kanyakan yang ada di lantai 1, timur, dinding dalam, dan bawah, RW 106 sampai 112. Nanti siapa yang mau Ada teman-teman menyimpulkan yang menyimpulkan buat kakak yang SD ya, soalnya gimana buat kakaknya SD. Sudah lagi bakal sebelum akhir. Hanya kamu sudah menyimpulkan. Seperti yang dilakukan oleh teman-teman. Bayi itu diberi nama Minecraft Kanyakan. Dia lebih baik dalam segala hal. Ayahnya adalah pelaut. Mengenalnya ketika ia masih anak-anak, ayahnya meninggal karena kapal tenggelam. Ketika mereka Kanyakan sudah dewasa, dia menanyakan kepada ibunya apa pekerjaan ayahnya dalam hidup. Sebab dia ingin meneruskannya seperti tradisi saat itu. Sampai dalamnya otomatis seperti ayahnya, ibunya mengatakan bahwa ayahnya adalah pedagang kelapa. Maka mereka Kanyakan pun membuka toko kelapa. Pada hari pertama ia mendapatkan 4 uang emas. Dia memberikan uang itu pada ibunya untuk dibelanjakan. Kemudian ada yang memberitahu bahwa ayahnya dulu pernah menjadi pedagang uangnya. Maka mereka Kanyakan menutup tokonya dan mulai menjual uangnya. Pada hari pertama berjualan uangnya, dia mendapatkan 8 uang emas. Lalu uangnya ia berikan lagi pada ibunya. Suatu hari ia diberitahu oleh orang lain lagi bahwa ayahnya pernah berjualan emas. Maka ayahnya itu Kanyakan beralih menjadi pedagang emas. Karena kejujuran dan ketepatan pada hari pertama membuka usaha, dia mendapatkan 16 uang emas. Lalu esoknya mendapatkan 32 uang emas. Dia memberikan penghasilannya kepada ibunya untuk dibelanjakan. Para pedagang lain ini melihat mereka semakin sukses berkaya. Mereka ingin menghasilkan dan bersaing dengan mereka lagi. Salah satu pedagang itu mengatakan jika sebenarnya kepada mereka bahwa dahulu ayahnya adalah pelayan dan berani. Ayahnya hilang setelah hilang. Dia lalu mengaku mereka Kanyakan untuk menjadi pelayan seperti ayahnya. Di rumah, mereka Kanyakan mempertanyakan ayahnya. Ibu, benarkah ayah dulu adalah pelayan yang berani? Ibunya tak kuasa menutupi kebenaran itu. Dia pun menjawab, "Benar, Nak. Tapi kamu jangan jadi pelayan. Ibu takut kamu celaka. Seorang anak harus mengikuti jejak ayahnya, Bu." Mereka Kanyakan mendesak. Mereka Kanyakan lalu bersiap untuk berdagang properti dengan menjadi. Ibunya memohon kepadanya 3 kali untuk tidak pergi. Akhirnya mereka Kanyakan memisah dan menendang kakinya. Lalu pergi Saya jalan. selanjutnya itu Di perjalanan kapal terkena badai dan kapal tenggelam. Mereka Kanyakan berpegangan pada jalan kayu
terus meninggalkan kota sebenarnya itu. Sampailah dia di Ayun. Mantra menyebar manusia dalam mimpi dari Sam. Tiba-tiba, gerbang tidak pernah dibelakangnya tertutup. Ternyata orang kaget. Di tengah halaman itu, dia melihat orang yang disiksa dengan roda api yang mengerus kepalanya. Dan menanyakan bersama kepada orang. Mengapa kamu disiksa roda api? Orang itu menjawab, ini hukuman bagi mereka yang menganiaya ibu mereka. Mereka sangat kaget dengan jawaban orang itu. Seketika itu, roda api berpindah ke tangan Kak. Hukuman sekarang berganti ke Kak. Kak tersiksa roda api di kepalanya. Dan orang yang tadinya tersiksa itu akhirnya terbebas. Orang itu berkata kepada mereka, kamu akan tersiksa selama 66.000 tahun sampai orang yang berbuat sama datang mengganti samanya. Mereka menjerit dan menyesali perbuatannya terhadap ibunya. Namun, itu bersaksinya terjalan, ia masih menyimpan cinta kasih. Ia berkata, biarlah aku menanggung berita ini demi keselamatan makhluk lain. Semoga tak akan pernah ada lagi orang yang durhaka terhadap ibunya. Berkatlah kasihnya dan tekad kasih sayang ini. Saat itu juga, mereka ternyata meninggal dan mulai lagi di sana. Biarlah aku menanggung demi keselamatan makhluk lain. Semoga tak akan pernah ada lagi orang yang durhaka terhadap ibunya. Ada yang tahu nggak tapi kenapa pakai tangannya bisa terlahir di neraka? Kenapa? Sebabnya apa? Siapa yang tahu? Karena apa? Siapa yang tahu apa namanya? Siapa yang tahu? Apa? Karena meterannya tadi menendang kepala ibunya karena dia tidak boleh pergi untuk melaut. Dan jadinya ia durhaka kepada ibunya terus menendang ibunya agar dia boleh melaut. Dan dari situ kita bisa tahu kalau mereka lahir di neraka disiksa selama berapa tadi? 66.000 tahun. Tetapi dengan keyakinannya dan bilang, biarlah aku menanggung berita ini demi keselamatan makhluk lain. Semoga tak pernah ada lagi orang durhaka terhadap ibunya. Dan sejak itu Kak langsung lahir di alam surga. Senang gak sih lihat ceritanya Nyaka ini? Enggak Pak. Terus kalau emang gak takut kalau kita nanti terlahir di alam neraka kayak gitu? Takut gak? Enggak. Kalau biar kita enggak terlahir di alam neraka, caranya tahu nggak? Siapa yang tahu? Biar kita enggak tersiksa di alam neraka. Siapa yang tahu caranya? Harus ngapain kita sekarang? Oke, benar. Berbuat baik dengan cara apa aja? Contohnya berdana. Berdana itu nanti bisa membuat kita terlahir lagi sebagai orang yang kaya raya. Terus apa lagi? Selain berdana apa lagi ya? Iya, yuk. Ya, benar. Tidak membunuh, maka nanti kita terlahir lagi menjadi usianya lebih panjang. Kalau di sini ada nggak sih yang
siap untuk jalankan bisnis. Kini, berapa bisnis Anda telah pilih? Umumnya tidak ke kota sana. Anjing berjaga. Suatu kali, Buddha berkelana hingga ke kota Sarasvati. Di sana ada seorang tua yang memelihara seekor anjing putih. Ia sering duduk bersama majikannya di satu kursi yang sama. Bertemu majikannya sangat menyayanginya, maka semua pelayan juga melayaninya. Suatu hari, tetua itu keluar rumah. Kebetulan Buddha melewati anjing. Saat melihat Buddha, anjing itu menjadi galak. Ia terus mengompol. Dengan tenang, Buddha berkata padanya, di kehidupan lampau, engkau terlalu tamak dan egois. Engkau mendekat pada harta kekayaanmu, sehingga terlahir di alam hewan. Engkau hendaknya berintrospeksi diri. Setelah mendengar ucapan Buddha, anjing itu pun berbaring di lantai. Buddha pun pergi. Kemudian, tetua itu pulang ke rumah. Setiap kali melihat pulang, anjingnya selalu menyambutnya dengan gembira. Jadi, tetua itu merasa sangat hebat. Dia terus memanggil nama anjingnya, tetapi ia tetap tidak bersemangat. Anjingnya menjadi murung setelah ketemu sama sang Buddha. Makanan untuk anak itu, tetapi ia bahkan tidak menciumnya. Tetua itu bertanya pada pelayannya, ada apa dengan anjing ini hari ini? Pelayannya berkata bahwa pagi hari Buddha bergerak dengan anjing itu, dan setelah itu ia menjadi tidak bersemangat. Tetua itu sangat marah mendengarnya. Dia lantas pergi melihat dan anjing Buddha. Kenapa anjing itu menjadi tidak bersemangat setelah bertemu dengan yang hidup? Buddha berkata padanya, anjing itu adalah tetua itu sangat marah mendengarnya. Buddha kembali berkata, jika tidak percaya, engkau bisa pulang dan bertanya padanya. Anjing ini memberikan harta. Tetua itu merasa setelah pulang ke rumah, dia berkata pada anjing itu, Buddha mengatakan bahwa engkau adalah ayahku. Jika benar demikian, beritahu aku di mana engkau mengubur harta kekayaanmu, bahwa aku pergi mencarinya untuk membuktikan bahwa engkau adalah ayahku. Mendengar ucapannya, anjing itu berbangun, lalu turun ke bawah tempat duduk majikannya, serta mulai mengalir dan mengalir. Tetua itu menyuruh orang memindahkan kursi dan mulai menggali di sana. Di sana, sumur dijual banyak barang berharga. Menemukan semua barang berharga itu, tetua itu merasa sangat sedih. Dia menusuk anjing itu dan berkata, untuk apa? Demi melindungi harta kekayaan ini, engkau terlahir
untuk apa? Lewat kisah ini, kita bisa mengetahui bahwa dalam hidup ini kita seringkali bekerja pada sesuatu. Ada yang mengatakan pada apa yang ada pula yang bisa pada saat masih hidup, ada yang itu menunjukkan Ada yang tahu tadi kenapa kok bisa si ayahnya yang punya anjing itu berubah menjadi anjing? Kenapa ya Pak? Karena itu saat masih hidup ayah terkuat itu melakukan kejahatan dan ia tidak rela berdana ataupun berbuat baik. Jadi dia itu pelit, dia seperti saking pelitnya dia juga hidup hemat akhirnya dia itu kayak berlebihan. dia hidup sangat hemat dan menjaga harta kekayaannya. Untuk apa dia menjaga semua itu? Nah, dari sini berarti bagaimana cara kita agar kita tidak sampai terlahir di alam yang menyenangkan dengan kayak gitu. Tadi yang pertama adalah berdana, terus tidak membunuh, terus apa lagi? Apa lagi ayo? Apa lagi ya? Kenal bersama teman, terus melakukan vaksin, kayak gitu. Seperti apa yang diajarkan juga, apa ya? Jangan berbuat jahat, perbanyaklah berbuat baik. Nah, kayak gitu. Mungkin hanya itu saja materi dari kakak. Terus bisa belajar lagi dengan sebelumnya kita SDG dulu. Kalau Pak bilang siapa murid sang muda terutama itu ya, ikut nyanyi lagi ya. 1, 2, 3. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Siapa murid sang muda pasti baik hatinya. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Ayo, semua nyanyi ya. 1, 2, 3. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Siapa murid sang muda pasti baik hatinya. Siapa murid sang muda tepuk tangan. Sekarang kita Sekarang kita dana paramita dulu. Siapa yang mau? Wah. Oke. Cek. Yuk, bisa dimulai. Orang duduk. Baiklah, kita sama-sama. Mari